Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Alatas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar. Sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa Sapa Jabar, rokok ilegal masih menjadi salah satu persoalan serius yang merugikan negara dan berpotensi meresahkan masyarakat. Di balik harga yang murah, peredaran rokok ilegal ternyata membawa dampak besar. Mulai dari menurunnya penerimaan cukai negara hingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu bagaimana gambaran peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Bandung saat ini? Apa langkah yang sudah ditempuh Bea Cukai dalam pengawasan, pemberantasan, dan tentunya edukasi kepada masyarakat? Serta tentu saja bagaimana Satpol PP sebagai aparat daerah berperan aktif mendukung kampanye Stop Rokok Ilegal, dukung penerimaan negara. Mulai dari pengawasan, penertiban, hingga menggandeng masyarakat agar ikut peduli. Untuk itu saudara, hari ini kita akan membahasnya lebih dalam tentunya bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, ada Pak Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Pak Uwais Kori. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Fida. Lalu juga di sebelahnya ada Pak Yudi Irawan selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Layanan Informasi Bea Cukai Bandung ya Pak ya. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini tentunya kita akan membahas sesuatu yang dampaknya sebetulnya tidak main-main ya. Untuk negara dan juga mungkin kesehatan masyarakat ya. Terkait dengan peredaran rokok ilegal dan bagaimana pengawasannya. Kita ke Pak Yudi terlebih dahulu. Kalau peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bandung, saat ini gambarannya seperti apa Pak? Kita bedakan dua lokasi ya, satu di perkotaan, satu lagi di pedesaan. Nah kalau di perkotaan itu kebanyakan beredar itu di lingkungan pabrik yang banyak buruhnya. Nah itu di warung-warung itu banyak beredar di situ. Kemudian juga kalau misalnya di pedesaan itu banyak dikonsumsi oleh para petani atau yang berkebun di pegunungan-pegunungan itu, di bukit-bukit itu. Sama di warung-warung juga di desa-desa juga. Itu yang peredaran yang sekarang ada di sana. Tapi artinya luas sih begitu ya Pak? Ya betul, luas sekali. Nah, dan itu juga banyak modusnya di situ kan. Modusnya banyak. Mulai dari dijual di warung-warung kecil, ada juga yang secara terang-terangan, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Nah, ada juga yang melalui mobil untuk pengantaran dari mobil pribadi sekarang. Jadi banyak diangkut oleh mobil pribadi disuplai ke warung-warung. Sebetulnya mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum tahu nih Pak Yudi terkait sebetulnya rokok ilegal itu seperti apa sih yang paling banyak ditemukan di pasaran. Jenis rokok ilegal yang beredar itu seperti apa sih? Sebenarnya mudah saja ya. Rokok ilegal itu ada lima cirinya. Cuman yang paling utama itu yang kita fokus itu yang beredar di lapangan itu 90% itu adalah rokok ilegal tanpa pita cukai. Ya, rokoknya polos ya, jadi tidak dilekati oleh pita cukai. Itu 90%. Baik. Nah, sisanya itu ada yang pakai pita cukai palsu. Ada juga pakai pita cukai bekas. Ya, ada juga dia salah peruntukan, misalnya rokok itu untuk tarif yang lebih tinggi ya kan, dia dilekati oleh pita cukai yang tarifnya lebih rendah. Atau salah personalisasi ya. Misalnya pabrik A punya pita cukai, dia jual ke pabrik B. Dilekati di produk yang lain. Tapi untuk masyarakat itu lebih mudahnya rokok ilegal itu rokok polos lah tanpa pita cukai itu. Itu yang paling utama karena 90% yang berada di masyarakat itu yang rokok polos. Rokok polos tanpa pita cukai itu yang paling mudah untuk dikenali oleh masyarakat ya. Pak Uwais, ini terkait peran Satpol PP dalam mendukung kampanye Stop Rokok Ilegal dan juga dukung penerimaan negara di Kabupaten Bandung khususnya ya Pak ya. Terkait hal ini seperti apa Pak? Apa saja yang sudah dilakukan? Terkait dengan peran Satpol PP ada dua yang dilakukan. Yang pertama terhadap penegakan hukum. Baik. Yang kedua melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal penegakan hukum ini kami tentunya bekerja sama dengan Bea Cukai Bandung. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi bagaimana ciri-ciri rokok yang ilegal seperti itu. Itu tentunya dalam penegakan ini juga banyak sih tantangan yang kami hadapi. Namun alhamdulillah selama ini berkat kerjasama yang baik
dapat teratasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga oleh Pak Yudi bagaimana yang untuk mudah dikenali bahwa rokok ilegal itu yang paling jelas itu 90% tapi tanpa pita cukai. Ya. Nah ini juga kami melakukan sosialisasi ini bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, bisa juga kita melakukan pembuatan spanduk, banner-banner gitu kan. Ada juga kita melakukan videotron, itu salah satu media yang dilakukan untuk sosialisasi itu seperti itu. Jadi menggemparkan, memasifkan sosialisasi. Karena mungkin tadi ya Pak ya banyak masyarakat yang juga sebetulnya bahkan mungkin tidak ngeh kalau bahasa Sundanya ya Pak ya, tidak ngeh kalau rokok yang selama ini mereka konsumsi ternyata rokok ilegal. Baik. Kalau dari pola pengawasan yang dilakukan Satpol PP Pak seperti apa Pak? Pola pengawasan yang dilakukan selama ini yang sudah kami lakukan ada. Yang pertama kita melakukan operasi pasar ya, atau razia. Tadi disampaikan bahwa itu banyak disuplai ke warung-warung. Nah itu kita lakukan operasi-operasi bersama dari Bea Cukai, melakukan operasi razia ke warung-warung, di pasar-pasar gitu kan, ke tempat-tempat yang memang dicurigai itu ada peredaran rokok ilegal seperti itu. Baik, ini tentunya bekerja sama dengan Bea Cukai. Betul. Artinya kemudian ini juga langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini bekerja sama dengan Satpol PP atau ada hal lain juga Pak yang dilakukan? Ya, jadi kalau di Bea Cukai pengawasan terhadap rokok ilegal ini, pertama kita melakukan koordinasi juga dengan penukaran informasi dengan kantor Bea Cukai juga yang di wilayah lain. Karena di Kabupaten Bandung ini khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya, ini adalah daerah pemasaran. Jadi bukan produksinya ada di sini. Daerah produksi itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di sana di Madura. Itu yang pusat-pusat produksi rokok ilegal. Nah, kita salah satunya adalah pertukaran informasi atau data dengan Bea Cukai yang di daerah lain terkait dengan pergerakan dari rokok ilegal itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan operasi cyber. Jadi kita lihat juga di medsos ya, penjualan secara online. Nah itu kita juga bisa di Facebook atau di Instagram atau di Marketplace, kita lihat di situ nanti pergerakannya. Kemudian juga kita ada operasi mandiri, operasi sendiri dengan SDM yang ada di kita juga di wilayah Bandung Raya dan Sumedang. Kita lakukan operasi mandiri, dan yang paling utama itu adalah operasi bersama dengan pemerintah daerah termasuk dengan Kabupaten Bandung. Itu operasi bersama yang kita banyak menghasilkan tegahan rokok ilegal. Kita juga ingin tahu nih Bapak-bapak terkait kemudian seberapa besar sebetulnya kerugian negara dan mungkin bagi masyarakat ya dengan adanya konsumsi rokok ilegal, tapi kita bahas seusai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait stop rokok ilegal, dukung penerimaan negara. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami. Ada Pak Uwais Korni, selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung, dan juga ada Pak Yudi Irawan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Selamat pagi Bapak-bapak, kita lanjutkan lagi tadi bagaimana kemudian kita sudah dikasih tahu, masyarakat sudah dikasih tahu seperti apa sih rokok ilegal itu, dan mungkin banyak masyarakat yang akhirnya sadar nih, wah ternyata selama ini saya belinya rokok ilegal. Tapi kemudian pertanyaannya, memangnya kenapa? Begitu ya. Mungkin ini bisa dijawab sama Pak Yudi nih dari Bea Cukai. Seperti apa Pak? Jadi cukai itu kan dikenakan kepada barang-barang yang mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Terutama barang-barang yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kesehatan. Baik. Nah, cukai rokok ini adalah salah satu jenis namanya singtek atau pajak denda sebenarnya. Jadi mendenda orang-orang yang mengkonsumsi barang-barang yang istilahnya mempunyai dampak negatif buat kesehatan. Karena merokok itu kan dampak negatifnya bukan hanya ke perokoknya. Betul. Disebut juga ada perokok pasif. Nah itu.
Nah, kemudian dikenakanlah cukai. Nah, cukai itu kemana larinya? Nanti ke APBN. APBN buat penerimaan negara dan dikembalikan lagi juga kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat untuk dibangun misalnya buat bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, apabila masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal, yang pertama adalah tidak ada penerimaan buat negara. Itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang tadi yang oknum-oknum yang memproduksi rokok ilegal. Yang kedua, kalau tidak ada penerimaan negara berarti kan negara juga tidak ada feedbacknya lagi kepada masyarakat. Betul. Kan, tidak uang. Yang kedua dari sisi kesehatan, rokok ilegal ini tidak ada kontrol baik dari bea cukai atau di pemerintah daerah. Ya, terkait kualitasnya atau bahan-bahan yang dipakainya seperti apa. Nah, tidak ada kandungan tarnya berapa, kandungan nikotinnya berapa, itu tidak ada karena tidak ada uji lab. Karena mereka memproduksi semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan yang rokok yang legal. Nah, itu dua hal yang kalau kita mengkonsumsi rokok ilegal yang itu nantinya akibatnya ke masyarakat juga. Baik, saat kemudian mungkin bisa dianalogikan kalau masyarakat ini merokok kan pasti ada dampaknya untuk kesehatan gitu ya. Dengan mereka membayar bea cukai masuk ke negara nanti bisa untuk kesehatan atau mungkin pembangunan lainnya begitu ya. Tapi utamanya sih untuk kesehatan berarti ya Pak ya. Baik, Pak Wes, kita juga pengen tahu nih Pak, tadi kan Pak Yudi ini cerita bagaimana kalau di Kabupaten Bandung ini topografinya ada desa lalu juga ada pegunungan. Rokok ilegal itu sepertinya akan lebih sulit ya untuk kemudian dilacak begitu ya. Tapi kalau dari Satpol PP sendiri apakah ada data atau laporan mengenai pelanggaran rokok ilegal di Kabupaten Bandung itu sejauh ini seperti apa sih Pak? Berdasarkan catatan di kami, bahwasannya pelanggaran terhadap rokok ilegal ini memang cukup masif dan cukup besar sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Yudi ya, bagaimana bisa menimbulkan berakibat bergan negara dengan tidak masuknya dana cukai tersebut ya, gitu kan. Ini terbukti saja pada tahun 2024 yang lalu kami bersama bea cukai dan aparat penegak hukum yang lainnya melakukan pemusnahan ya Pak ya. Kita melakukan pemusnahan rokok ilegal ini hampir berapa 4 juta. Gitu kan. Itu berapa kalau dinilai rupiahkan itu kan bahkan bisa triliunan kalau dibiarkan gitu kan gitu. Nah, ini kan sangat merugikan sekali. Ini tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa itu kembali dari cukai ini bisa untuk pembangunan daerah ya gitu. Dan satu lagi hal tambahan itu merugikan dalam persaingan usaha. Yang orang yang sudah memang berupaya untuk berusaha secara sehat dan legal, tentu tidak akan dirugikan oleh para pelaku yang berusaha di rokok ilegal ini. Jadi tidak hanya menggunakan melindungi perokok, melindungi perokok pasif, tetapi juga melindungi ekosistem ekonomi begitu ya. Dengan kemudian rokok legal ini atau rokok ilegal ini diberantas begitu ya. Betul. Pak, tapi kita juga ingin tahu kendalanya seperti apa Pak kalau di Kabupaten Bandung dalam kemudian penertiban di lapangan? Kendalanya yang dirasakan oleh kami di Satpol PP karena topografi Kabupaten Bandung yang berbukit, yang begitu luas. Kami dengan luas wilayah ini ada 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan. Nah, tentunya merupakan satu kendala dan juga tantangan buat kami di dalam memberantas rokok ilegal ini. Selain itu juga karena dengan masifnya si pelaku penjual nih ya, yang mendistribusikan rokok ilegal ini, mereka tuh kadang berpindah-pindah karena mungkin sudah jaringannya sudah masif sekali. Kadang-kadang mereka berpindah-pindah ini, jadi itu juga salah satu kendala di dalam hal untuk kami di dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal ini. Baik. Tapi tadi apa sih namanya? Kalau kita berbicara rokok ilegal kan artinya yang menjual atau yang bisa menjual adalah pedagang-pedagang kecil mungkin ya Pak. Tidak mungkin kayak supermarket, minimarket tidak mungkin. Artinya betul. Kalau dari bea cukai sendiri apakah ada juga atau bersama dengan Satpol PP menggandeng pedagang-pedagang kecil yang ada di Kabupaten Bandung itu juga akan dilakukan atau bahkan selama ini sudah dilakukan? Selama ini kita sudah lakukan ya dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Kan kita ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dan yang cukai-cukai yang disetorkan kepada
negara itu dikembalikan lagi kepada Kabupaten Bandung gitu kan tiap tahunnya. Untuk tahun ini ada 27, sekian miliar mendapatnya. Itu dari Kabupaten Bandung saja? Ya, jadi dari pusat dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Nah itu digunakan untuk apa? Tadi untuk kesehatan, untuk Kesmas, dan 10%-nya itu untuk penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum ini dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan itu sudah ada koridornya, ada teknisnya, ada peraturannya itu di KMK 52. Di situ sudah diatur apa yang harus dilakukan. Ada dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Nah, sosialisasi ini salah satunya itu adalah kita menggandeng ya para pengusaha pelaku usaha kecil ya, warung-warung, toko-toko kecil itu, UMKM. Nah, kita ajak mereka sebagai peserta sosialisasi, kita edukasi mereka terkait dengan masalah rokok ilegal ini gitu. Dan di situ ada sanksinya kan, di pasal 50, 54 itu kan, yang menjual itu kan dikenai pidana dan ada denda juga. Nah, itu yang kita lakukan edukasi kepada warung-warung atau toko-toko yang kecil itu. Itu betul-betul dari segala sisi ya Pak ya, dari betul. Masyarakat pengkonsumsi rokoknya, lalu juga dari pedagangnya ini juga bisa komprehensif gitu ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita Pak, menarik sekali pagi hari ini, tapi usai jeda ya saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung pagi hari ini, kami masih membahas terkait stop rokok ilegal, dukung penerimaan negara. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Wais Kornil, juga Pak Yudi Irawan dari Kasatpol PP dan juga dari Bea Cukai Bandung, Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Kita lanjutkan tadi bagaimana sudah sebetulnya tipis-tipis atau nggak tipis-tipis ya, sudah diberikan informasi mengenai seperti apa sih perbedaan rokok ilegal dengan rokok legal gitu ya, agar masyarakat juga tahu. Kita juga ingin tahu dong Pak Yudi terkait kemudian mekanisme sanksi bagi produsen atau pengedar rokok ilegal yang kemudian akhirnya berhasil diamankan atau ditangkap, itu seperti apa sih? Ya. Jadi di Undang-Undang Cukai nomor 39 itu di pasal 50 itu untuk produsen ya, untuk pabrik-pabrik yang memproduksi rokok ilegal. Kemudian di pasal 54 itu untuk yang menawarkan, kemudian menjual rokok ilegal. Nah itu dikenakan sanksi pidana. Jadi nggak main-main, sanksi pidana itu 1 sampai dengan 5 tahun. Nah atau denda 2 sampai dengan 10 kali. Nah karena untuk kepentingan penerimaan negara ya, jadi Bea Cukai dalam hal ini bekerjasama dengan Kejaksaan bisa menghentikan penyelidikan itu ya, penuntutan bisa kita hentikan kepada pelaku usaha kalau dia bisa membayar namanya ultimum remedium. Jadi membayar dendanya 2 sampai dengan tadi 10 kali nilai cukainya. Nah, kalau dia bisa membayar itu dibebaskan dari pidananya gitu. Jadi dilanjutkan prosesnya. Jadi kalau semisal karena untuk kepentingan penerimaan negara tadi. Ya. Jadi kalau misal ada satu pedagang gitu ya, produsen. Ya. Jadi pedagang yang menjual ini juga bisa dikenai sanksi tersebut. Betul. Produsen pengedar ini juga bisa dikenakan dengan membayar sejumlah rokok ilegal yang kedapatan ada pada mereka begitu ya. Waduh, itu berat berarti ya. Mending ini ya Pak ya, kalau gitu mending jualan rokok ilegal kalau gitu ya, daripada kemudian harus rokok legal. Salah saya sampai gitu ya. Iya, oke. Jadi sanksinya tegas begitu ya bagi para pengedar ataupun produsen. Betul, satu rokok satu bungkus kan bisa cukainya misalnya 20.000 lah nilai cukainya saja. Dia kalau misalnya menjual 10 bungkus rokok berarti sanksinya misalnya 4 kali. Jadi 4 kali 20. 4 kali 20 berarti sekitar 40.000 kali 10 tadi kan 400.000 dendanya. Bayangkan kalau dia menjual sampai ribuan ataupun ratusan ribu bungkus itu bisa ratusan juta bahkan bisa miliaran gitu. Betul. Tentunya ini disosialisasikan juga ya Pak ya secara terus menerus. Tadi kalau masalah sinergi dan juga sosialisasi tentunya berbagai pihak ini dilibatkan, Satpol PP lalu juga Kejaksaan tadi. Selanjutnya Pak, selain pihak-pihak tersebut
pihak mana lagi kah Pak yang kemudian juga turut digandeng oleh Bea Cukai dan juga Satpol PP dalam memberantas rokok ilegal di Kabupaten Bandung? Yang paling utama sebenarnya ya kalau dari kami yang utama itu kami dengan pemerintah daerah. Kemudian kita bisa menggandeng APH lainnya. Tapi yang paling penting itu adalah masyarakatnya sendiri. Jadi kita dalam sosialisasi itu tidak hanya kepada pelaku usaha tadi, kita juga kepada komunitas masyarakat, informasi masyarakat di desa-desa, di kecamatan, gitu kan, kepada mahasiswa, pelajar juga ya kita kasih sosialisasi. Dan sosialisasi kan banyak bentuknya sekarang ya. Kita ada pakai medsos, pakai TikTok, Instagram dan sebagainya. Kekinian juga ya Pak ya. Betul. Ya, dan anak-anak muda yang bikin konten itu kan. Jadi kita tadi sosialisasi kan banyak bentuknya itu. Bukan hanya tatap muka saja. Termasuk ini sosialisasi ini. Ini juga bagian dari sosialisasi ya. Betul. Pak Wes, kita juga ingin tahu tadi bagaimana kemudian kerjasama dengan masyarakat itu kan juga ternyata gencar dilakukan. Tapi seberapa besar sih respon positif dari masyarakat untuk turut membantu memberantas rokok ilegal di Kabupaten Bandung? Nampaknya cukup besar ya respon dari masyarakat terhadap untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Terbukti dari animo masyarakat pada saat kami melakukan sosialisasi, baik itu mungkin tatap muka pada acara-acara publik, gitu kan, ataupun pada momen-momen tertentu, misalkan pada saat ada kegiatan dengan para pelajar, kan, dengan para mahasiswa dan itu, ataupun dengan masyarakat melalui forum-forum kedinasan. Kita sampaikan hal-hal seperti ini dan animonya masyarakat sangat mendukung sekali untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Jadi dari masyarakat juga sebetulnya animonya juga sudah tinggi ya. Tinggi gitu kan, karena mereka juga menyadari bahwa tadi dari penerimaan cukai ini kan kembali kepada masyarakat juga dalam bentuk pembangunan, ada pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pendidikan, nah itu kan kembali kepada mereka sendiri. Itu yang perlu disadari ya. Betul. Baik. Pak Wes, kita juga ingin tahu apa target yang ingin dicapai oleh Satpol PP melalui keterlibatan dalam program ini, baik dari sisi penegakan aturan maupun dari peningkatan penerimaan negara. Target kami yang pertama secara masif bahwa peredaran rokok ilegal ini harus diberantas. Kami. Jadi jangan sampai terus berulang dan terus bertambah peredaran rokok ilegal ini. Itu target kami untuk sedikit kita bisa mengurangi lah, minimal mengurangi peredaran hal tersebut. Yang kedua juga ini akan berdampak pada penerimaan negara dari cukai itu yang tentunya nanti akan dikembalikan kepada daerah dalam bentuk dana DBHCHT itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, itu kan kembali lagi kepada pemerintah daerah untuk proses pembangunan di daerah. Yang ketiganya tentunya ini juga untuk menjaga persaingan usaha. Itu tadi untuk para pelaku usaha yang berusaha dengan legal tentunya akan merasa aman dan tidak tersaingi oleh para pelaku usaha yang ilegal. Seperti itu mungkin. Pak Yudi, mungkin singkat saja apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bandung terkait hal ini? Kepada masyarakat Jawa Barat atau Kabupaten khususnya, bisa sapa Jabar, merokok itu adalah pilihan. Ya, merokok itu pilihan. Ya, ada yang merokok, ada yang tidak. Tapi kalaupun kita memilih untuk merokok, merokoklah rokok yang legal, jangan yang ilegal. Kenapa? Jangan menggadaikan kesehatan kita hanya karena rokok murah. Gitu. Ya, udah rokok itu tidak sehat, dipakai rokok yang ilegal. Dan satu lagi adalah tadi kalau rokok ilegal tidak ada penerimaan buat negara nantinya. Itu tadi ya Pak ya, bagaimana manfaatnya begitu ya juga tidak bisa didapatkan oleh negara yang ujung-ujungnya adalah ke masyarakat juga. Pak Yudi, Pak Uwais, terima kasih banyak atas waktu yang bersama kami di Sapa Jabar. Ini kita sudah ke penghujung acara, tentunya dari pemaparan Bea Cukai dan juga Satpol PP tadi, saudara, kita bisa melihat bahwa pemberantasan rokok ilegal ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian kita bersama. Dukungan masyarakat menjadi kunci agar kampanye stop rokok ilegal, dukung penerimaan negara bisa benar-benar berjalan efektif. Semoga perbincangan hari ini membuka wawasan kita semua untuk lebih bijak dalam memilih dan tentu saja mendukung penerimaan negara demi pembangunan yang lebih baik. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Jabar. Sampai jumpa tentunya dalam episode berikutnya.